Lalu kemudian sekarang kita akan masuk di segmen Jawab Min. Dan inilah kesempatannya untuk teman-teman bertanya dan akan langsung dijawab oleh Gus Imin. Oke ya, kita akan berikan sebanyak-banyaknya. Teman-teman, karena biar cepat dan bisa kita tampung lebih banyak pertanyaan. Jadi teman-teman kalau bisa padat kalimatnya sehingga pertanyaannya bisa 1 menit saja gitu ya. Betul. Sehingga Jadi prolognya jangan terlalu panjang jangan terlalu panjang-panjang. Baik, David, silakan orang pertama silakan. yang pilih. Saya yang sebelah sini belum kebagian. Oke, apresiasi untuk yang di depan. Ya, silakan Mas ya. Pastikan pertanyaannya mantap ya. Ya, singkat padat jelas biar dalam 1 menit bisa terangkum dengan baik. Mari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan, Sivitas Akademika dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya berasal dari Bima, Gusmin, dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalau perjalanan ke sini kira-kira membutuhkan waktu 3 hari. Kalau Bang Abdul kan mungkin seminggu, kalau saya cuma 3 hari, Bang. 27 detik, cepetan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaannya, seperti yang sudah terpampang di spanduk yang ada di sana, Gusmin. Saya kira muara daripada permasalahan yang ada di keseluruhan negeri ini terkait dengan ketimpangan sosial yang terjadi di antara si miskin dan si kaya. Bahwasannya untuk mencapai kesetaraan sosial itu perlu ada sosialisasi yang memang melahirkan sebuah kebijakan yang tidak ada ketimpangan yang terjadi di antara si miskin dengan si kaya, sehingga hal-hal yang memang bisa didapatkan dalam berbagai macam aspek ekonomi, sosial dan budaya sebagainya itu dapat terlaksana dengan baik. Karena di beberapa negara seperti Swiss itu mereka menganut ideologi sosialis. Jadi ketimpangan yang terjadi di antara pendapatan tidak terlalu tinggi. Misalnya pemilik KRL dengan pekerja KRL-nya itu tidak memiliki ketimpangan yang terlalu jauh dalam pendapatan. Sehingga ini menjadi hal-hal yang bisa dipikirkan oleh capres dan cawapres untuk bagaimana kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menekan ketimpangan sosial yang terjadi di antara masyarakat. Kurang lebih demikian yang menjadi pertanyaan saya. Atas perkenan jawaban yang disampaikan, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Duduk dulu. Tetap duduk. Jadi kenapa kita butuh perubahan, Ivan? Jadi perubahan ini diawali dari kita memasukkan unsur keadilan di dalam paradigma cara berpikir kita di dalam membuat keputusan atau kebijakan. Nah, kenapa kita masukkan unsur keadilan? Karena kita melihat fakta ketimpangan itu begitu dalam. Kota, desa timpang, miskin, kaya timpang, universitas negeri dan swasta timpang. Yang negeri banyak fasilitas, yang swasta ngejar kelocotan, ngejar kualitas sulit. Kemudian yang Jawa luar Jawa itu timpang. Kemudian yang menikmati sumber daya alam yang sebagian terbesar juga timpang, hanya segelintir. Dari keadaan itulah maka kita semua memandang perubahan itu dimulai dari cara berpikir, kemudian diikuti dengan cara bertindak dan dilanjutkan dengan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan. Nah, dalam proses pembuatan keputusan itu salah satunya adalah kita menyadari sepenuhnya banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemain. Nah, ibarat sepak bola ini ya, pemain merangkap sekaligus sebagai wasit. Nah itu di situ. Jadi sehingga aturan itu hanya berpihak kepada sekelompok orang. Itulah yang menghasilkan 5-10 tahun terakhir ini adanya yang disebut oligarki. Oligarki inilah yang wujud asli dari
monster ketimpangan itu. Karena itu akarnya kita tahu, solusinya kita tahu, sehingga dana desa harus besar, model pembangunan tiap wilayah berbeda. Papua misalnya berbeda betul dengan Jawa. Bio regionalnya berbeda, menjadi sangat tergantung masing-masing zonanya, sehingga mitigasinya sangat berbeda-beda, masing-masing memiliki pola pendekatan yang berbeda. Intinya ketimpangan itu hanya bisa diatasi oleh prinsip keadilan. Tanpa keadilan Indonesia akan semakin terpuruk dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Satu lagi itu kiranya diperkenankan. Sudah cukup bertanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Abang dari Bima. Thank you ya. Berkuliah di UIN Sumbersari. Ya, saya lupa nama UIN Malik Ibrahim ya, UIN Malik Ibrahim ya. Sorry. Tadi ada anak UB sudah, anak UIN sudah, anak UM nggak ada ya? Oh ada. Oh banyak tuh dulu. Ini, saya biasanya anak UMM itu suaranya itu paling terdengar di tiga tempat. Yang pertama masa ospek. UMM mana suaranya? Banyak. Yang kedua waktu wisuda. Dan yang ketiga di Hugos. Hugos tempat dugem. Biasanya UMM mana suaranya? Astagfirullah. Baik, silakan. Ini kita berikan kesempatan nih, Mbak ini. Mari Kak. Oke, Assalamualaikum Gus Muhaimin. Saya Ava, mahasiswa Magister Pertanian Universitas Brawijaya. Mungkin throwback sedikit, jadi di dialog Abah bersama Kadin yang mempermasalahkan bahwa di petani itu ada 3, yaitu pertama pupuk, dan pupuk. Di debat Cawapres Gus pun juga menjelaskan bahwa pupuk di kalangan petani ini akan dimudahkan dan dimurahkan. Nah, saya juga mengapresiasi bahwa Gus Imin ini nanti akan satu-satunya yang membahas terkait pertanian organik dibandingkan pasangan calon lainnya. Nah, tapi Gus, permasalahan lingkungan itu tidak hanya dari industri tambang maupun transportasi, tapi pertanian itu juga menjadi salah satu permasalahan utama. Akibat dari input-input kimia seperti pupuk tersebut yang digunakan oleh petani secara tidak bijak. Nah, bagaimana langkah konkret Paslon Amin untuk mengatasi masalah tersebut? Terlebih terdapat program kontrak farming yang saya sangat setuju terkait dengan program tersebut, tapi program tersebut menuntuk produktivitas petani. Nah, yang ingin saya desak dan saya selepet kepada pasangan calon Amin adalah jangan ada lagi kerusakan lingkungan yang mengatasnamakan ketahanan pangan untuk rakyat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang salah satu sumber pemanasan global adalah karbon yang ditimbulkan dari pertanian. Nah, dari pertanian ini cukup besar ya, volume produk karbon yang menghasilkan panas bumi. Mohon maaf, suaraku agak habis. Tapi kita punya 2 prioritas. Yang pertama, agenda pertanian ini sekaligus satu tarikan nafas dengan ketahanan pangan dan menjaga lingkungan. Nah, disitulah tentu kita harus menyiapkan apa yang disebut sebagai transisi menuju pupuk organik, transisi penyediaan pupuk organik, sehingga jangka pendeknya ketersediaan dan harga pupuk yang terjangkau. Jangka berikutnya sambil banyak sekali sih produk-produk pupuk organik yang mengurangi polusi udara sekaligus produksi karbon yang sudah teruji. Problemnya 2. Yang pertama, perguruan tinggi kurang meningkatkan penelitian yang lebih jauh terhadap pupuk organik. Ini tugas perguruan tinggi, harus secepat mungkin manfaatkan itu. Yang kedua, pemerintah belum membuat produksi massal. Ya, produksi massal pupuk organik ini, karena itu seiring berjalan dengan itu penyediaan pupuk sekaligus penyiapan alternatif pupuk organik. Nah, pupuk organik ini kita akan lakukan 3 langkah. Yang pertama, menggenjot
R&D, Research and Development. Yang kedua menyiapkan produksi massalnya, pabriknya. Yang ketiga tentu kultur petani di dalam menggunakan pupuk ini. Kalau kamu ngusulin apa? Ini waktu saya habis, kamu boleh nambahin soal bagaimana kemampuan kita untuk transisi pupuk itu. Iya, saya pun juga selama ini sangat mempelajari terkait dengan pertanian organik karena di skripsi dan tesis saya pun sekarang sedang membahas terkait dengan bagaimana pertanian itu bisa juga memberikan jasa ekosistem seperti itu. Jadi tidak hanya mementingkan produktivitas tapi nilai lingkungannya pun tetap ada. Nah, saya pun juga menyadari bahwa memang tanah di Indonesia itu masih kurang subur sehingga petani itu membutuhkan input kimia yang cukup tinggi untuk meningkatkan produktivitasnya. Tapi justru pupuk kimia tersebutlah yang menjadi permasalahan seperti itu. Makanya menurut saya food estate itu merupakan adalah kejahatan terbesar karena bagaimana bisa hutan yang fungsi ekologisnya untuk menyimpan air, untuk mencegah erosi dan lain-lain dibabat habis menjadi lahan monokultur. Karena selama ini yang saya pelajari adalah bagaimana untuk meningkatkan ekosistem pun juga agroekosistem itu dengan polikultur. Jadi tidak hanya satu tanaman ditanam berhektar-hektar tapi ya kita perlu polikultur atau penanaman beberapa jenis dalam satu luasannya tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Ini sebelah sono itu masih ngotot terus food estate, saya heran. Karena takut kalah apa gimana saya nggak tahu. Karena itu saya sampai bertekad begitu kita terpilih nanti mendapatkan amanah mandat, kita yang pertama justru hentikan food estate karena di situ udah puluhan triliun dan perusakan lingkungan yang jahat itu. Makasih ya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Amin. Keren, tepuk tangan. Gue gak nyangka loh Dur, Krote yang datang, Magister Manajemen, pertanian, orang-orang isi semua, bukan orang-orang gabut. Enggak, bukan orang-orang joget-joget, nangis-nangis itu. Baik, teman-teman sebelumnya buat teman-teman yang sudah selesai sholat boleh masuk untuk mengisi lagi, silakan sembari ini. Dan itu tadi mudah-mudahan kita dapat memproduksi pupuk organik secara massal dan bagus dan bisa membantu para petani sehingga memang ketahanan pangannya dapat, ini menjaga lingkungannya dapat, kemudian bisa menjaga lingkungan juga gitu. Iya, dan tadi penjelasan soal food estate yang selama ini rame, ternyata juga diresahkan oleh masyarakat juga gitu kan. Bukan hanya Caimin asal ngomong aja gitu, nih buktinya nih tanpa diminta memang ada keresahan dalam hatinya soal food estate. Betul. Lagian menurut gua ini yang bikin food estate nih belum pernah namatin Harvest Moon juga nih kayaknya. Jadi ngasal gitu ya. Harvest Moon aja polikultur, tidak monokultur tuh. Kayaknya lebih cocok bikin food court deh. Ada yang jualan pisang, martabak dan lain-lain. Oke, baik. Selanjutnya lagi. David, saya kayak gini, saya bingung nih. Mana lagi? Yang tadi sudah cewek ya, cowok ya. Dari sebelah sini deh. Sebelah sini silakan. Silakan Mas ya, Bapak yang di belakang boleh dah. Yang Bapak mana? Silakan. Gitu. Yang hitam-hitam. Ya, mari Pak, yang nomor 77. Yang orang Dallas. Silakan. Ketemu capres pakai sandal jepit. Benar. Cawapres loh ini loh. Sudah ngomong aja, coba. Cek. Terima kasih Cak. Mungkin ini salah satu keresahan saya secara pribadi sampai mulai dari ketika masih mahasiswa sampai selesai kuliah. Yang pertama, jujur saja saya dari lulusan ilmu politik. Dan menurut saya sampai saat ini jurusan saya itu untuk penyerapan tenaga kerjanya itu masih belum efektif. Sehingga pada akhirnya kawan-kawan saya yang lulusan ilmu politik
mau tidak mau untuk mengambil karir di luar jurusannya gitu. Dan saya tahu juga bahwasannya di bidang politik itu sendiri, kita tahu sendiri bahwasannya ya kalau kita terjun ke partai, akhirnya kita juga harus bersaing dengan orang-orang yang lebih berkompeten di sana gitu mungkin. Lalu yang kedua, ini salah satu pertanyaan saya dan juga keresahan saya juga, di mana kita tahu sendiri dulu banyak orang-orang, mungkin tadi sebelumnya Caimin membahas tentang kerukunan umat beragama. Ini juga berhubungan juga di mana kita tahu sendiri umat Islam sendiri di Indonesia memiliki berbagai kultur dan budaya masing-masing dan juga kepercayaan mereka gitu. Akan tetapi beberapa organisasi yang sempat dan sampai sekarang masih dibubarkan dan dianggap musuh gitu oleh sebagian mayoritas. Nah, menurut Cak Imin sendiri, bagaimana cara Cak Imin untuk menjembatani para umat terutama umat Islam sendiri yang memiliki perbedaan pendapat baik secara ideologis, cita-cita bernegara ataupun dalam menerapkan prinsip berkenegaraan gitu, Cak. Terima kasih. Ya, namanya siapa? Ikhlasul. Terima kasih Ikhlasul. Makanya kemudian sambil menyelesaikan S1, teman-teman mahasiswa harus punya pandangan dalam konteks melihat potensi diri, melihat prospek yang akan diraih. Dalam konteks ini sebetulnya saya sama Mas Anies sudah sepakat ya, bahwa kaum muda termasuk mahasiswa utamanya itu harus diberi banyak pilihan, apakah ngambil short course bidang profesi, apakah ngambil S2 bidang yang memang digeluti atau mau langsung terjun ke bisnis. Oleh karena itu insya Allah dari 3.000 triliun yang kita punya setiap tahunnya kita akan alokasikan 150 triliun sekitar 5% itu untuk menjembatani kaum muda yang punya rencana-rencana masa depannya. Yang mau, terutama kita dorong yang mau berbisnis. Karena target kita setiap tahun harus melahirkan pelaku bisnis baru yang semakin banyak. Dan satu-satunya sumber terbaik adalah kaum muda. Satu-satunya sumber terbaik kaum muda sekaligus dari lulusan S1 atau mahasiswa. Karena itu siapkan diri Anda, amin menang, jadilah pengusaha yang banyak di mana-mana. Ilmu politik tidak harus di politik, ilmu politik bisa di mana-mana. Tapi kalau ilmu politik minimal itu wakil presiden kira-kira begitu. Yang kedua soal kerukunan umat beragama. Jadi sebetulnya umat beragama ini rukun kok. Semua agama menyerukan kedamaian. Yang ada itu setelah saya telusuri, yang ada itu faktor utamanya adalah keadilan. Keadilan. Saya tanya itu teman-teman di Jakarta itu kiai-kiai mubalek yang laku itu yang keras-keras. Nur di Jakarta itu. Di Jawa Timur itu enggak terlalu. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta itu hidupnya berat. Sumpek gitu ya. Ekspresi keadilannya itu dengan pengajian yang keras-keras. Seolah-olah tersalurkan. Ini juga harus dipahami dalam konteks demokrasi ya. Kalau rakyat dalam menyampaikan keresahan politiknya tidak diekspresikan di dalam bentuk artikulasi di DPR, artikulasi di pemerintah, itu bahaya. Artikulasinya lalu di agama, artikulasinya lalu di masjid. Menjadi apa? Menjadi perlawanan, menjadi seolah-olah agama yang menjadi biangkeroknya. Padahal biangkeroknya sebetulnya keadilan. Karena itu insya Allah keadilan tertangani, tidak ada lagi yang namanya intoleransi. Malah saya menemukan fakta baru, intoleransi yang paling berbahaya adalah intoleransi ekonomi. Ketidakadilan ekonomi. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau ada orang yang belum paham sebetulnya intoleransi yang menanggung beban
ledakan konflik adalah intoleransi ekonomi. Lalu tersalurkan melalui agama, tersalurkan melalui suku, tersalurkan melalui identitas. Makanya kalau bahasa perjuangan itu kira-kira. Perjuangan perdamaian bisa dimulai dari perjuangan keadilan. Perjuangan keadilan bisa dilakukan melalui perubahan. Perubahan bisa kita lakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum caranya mudah, nyoblos saja nomor 1 selesai. Udah, daripada mahal-mahal demo capek gitu kan. Udahlah menangin, coblos nomor 1 insya Allah. Itu nggak capek-capek. Kasihan teman-teman Kanjuruhan demo dari kapan hari nggak ada jalan. Jalannya gampang kok, coblos nomor 1 insya Allah tertangani, insya Allah. Perubahan akan datang. Ya, harapan saya ketika entah Cak Imin nanti jadi cawapres, jadi wapres ataupun tidak, saya harapkan masih ada ruang dialog terbuka, entah itu di bidang apapun gitu Cak, entah itu di bidang agama atau ideologi, karena yang saya tahu negara kita ini didirikan bukan atas hanya perjuangan, tapi bagaimana dialog antara para pemimpin bangsa itu sendiri. Terima kasih Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dallas. Ya. Thank you Mas. Saya setuju banget sih tentang idenya bagaimana menjaga demokrasi dengan banyak berdialog. Betul. Di ruang terbuka seperti ini ya, Betul. dengan banyak yang datang, bukan Betul. ngajak ngopi di ruang tertutup gitu ya. Betul, iya dong. Dan saya rasa sih dengan apa yang sudah dilakukan di Desak Anies dan Selepet Imin ini seharusnya membuka mata untuk para politikus yang lain. Sehingga kemudian entah apapun yang terjadi nanti yang kedepannya ini mudah-mudahan forum-forum seperti ini terus terbuka gitu. Terus ada sehingga kampanyenya itu jadi asik, semua orang bisa berbagi pikiran di sini. Baik, yang berikutnya silakan. Tadi sudah cowok, sekarang cewek. Oh ini ada perwakilan mungkin dari teman-teman disabilitas, silakan Bang. Perlu saya Silakan, bantu Bang. Pak? Bisa? Oke. Bisa Bang, aman. Langsung bicara aja Pak. Nanti Ibu Puan tolong naikin suaranya. Bukan Dur. Hah? Bukan di parlemen ini. Enggak, itu orangnya namanya itu Mas Puan apa siapa? Coba Mas Tahu. dicek. Orang Tes. audionya, saya kenal tadi. Mas Puan. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas perkumpulan sepak bola amputasi Malang. Yang disingkat Persama. Ini saya mewakili dari suara teman-teman. Singkat aja saya tanyakan, seandainya nanti Gus Imin menjadi orang nomor 1 di Indonesia, apa sih dukungan untuk kami para disabilitas? Minimal ada kesetaraan, janganlah kita dipandang sebelah mata. Semoga, bukan harapan, semoga jadi dan harus jadi. Saya Iwan. Itu saja Gus yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan dari Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Malang. Persatuan Sepak Bola Amputasi Malang. Ya, undang-undang sudah kita punya, kemauan publik sudah kita punya. Yang paling penting adalah implementasi pemenuhan hak-hak asasi para difabel atau orang yang memiliki kekurang beruntungan. Ada 4 yang paling rentan masyarakat kita. 1 difabel, yang kedua perempuan, yang ketiga anak-anak, yang keempat orang tua. Semua negara dimanapun yang maju pasti memberikan hak-hak yang asasi dari 4 kelompok rentan ini.
Makanya Anies Muhaimin ingin Indonesia juga diangkat dan menjadi pengakuan sebagai negara maju. Insya Allah kami akan konsisten mengimplementasikan undang-undang sekaligus semua peraturan yang sebetulnya lengkap, tinggal kemauan dan berbuat yang sungguh-sungguh. Pemerintah yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang peduli. Ini enggak peduli sebetulnya. Konteks mulai dari infrastruktur, transportasi publik, kemudian fasilitas-fasilitas khusus yang dibutuhkan 4 kelompok rentan ini. Anda bisa lihat di Australia, begitu keluar rumah selalu ada fasilitas untuk anak-anak tumbuh dalam berbagai kreasi dan pelatihan fisiknya, olahraga. Itu artinya kepedulian pemerintah. Insya Allah Pak Iwan, Anies Muhaimin mendapatkan mandat, kepedulian itu kita implementasikan. Dari Malang kita akan wujudkan perintah Pak Iwan dalam kepedulian memenuhi hak asasi para difabel. Dan perlu diketahui sebetulnya sudah tinggal mengimplementasikan. Political will, kesungguhan pemerintah. Amin, sungguh-sungguh akan melaksanakan itu. Insya Allah Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Berikan apresiasi untuk Pak Iwan. Makasih banyak Pak Iwan. Yang dengan segala keterbatasannya bisa menyampaikan aspirasi dan terus semangat ya. Ya, Ya, kita harapkan orang-orang seperti Pak Iwan ini semangatnya menular ke kita semua sampai 14 Februari. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke TPS. Tidak ada alasan untuk membiarkan calon yang punya rekam jejak buruk menjadi penguasa lagi di negeri ini. Maka dari itu kita menangkan pasangan, amin. Amin. Oke, aspirasi berikutnya. Oke, ini untuk cewek Pit. Aduh, saya bingung yang milih. Ya, Mbak yang di sini. Ayo teman-teman. Iya. Oh ya situ, silakan. David aja deh yang pilih, saya takut salah saya. Silakan pelan-pelan, gak usah berlari. Halo Cak, nama saya Agatha dari Universitas Brawijaya Malang. Iya Cak, jadi saya pernah kena penipuan online. Nah kemudian saya udah laporkan ke pihak berwajib juga, tapi tanggapannya itu kurang mengenakan. Yang katanya kerugian saya itu terlalu kecil dan katanya susah untuk menangkap orangnya. Tetapi Cak, pernah kejadian di Sidoarjo, seorang nenek itu mengambil singkong dan sempat diadili. Bukankah ini mengartikan bahwa ini selalu tumpul ke bawah? Seperti saya yang kerugiannya katanya kecil, padahal kan saya juga anak kos ya Cak, kayak gitu. Nah ini gimana Cak? Karena mereka pernah mengatakan kayak, aduh Mbak ini udah kecil gitu, udah biarin aja, ikhlasin. Padahal kan kita butuh kepercayaan mereka untuk pengaman masyarakat gitu Cak. Itu saja Cak. Tepuk tangan untuk Agatha. Ya, ini aspek keadilan yang paling nyata, yaitu penegakan hukum, jaminan keamanan, perlindungan atas hak-hak individu. Ini mutlak. Saya kemarin didatangin kiai-kiai alumni PTIQ, Perguruan Tinggi Al-Quran, IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, menitip banyak pesan, salah satunya itu. Penegak hukum, aparat hukum harus benar-benar beradaptasi dengan tuntutan masyarakat. Pelayanannya cepat, penanganannya cepat, gunakan teknologi. Di negara-negara yang berhasil membawa keadilan itu, tidak ada satupun barang yang tidak ketemu, termasuk sistem online-nya. Karena itu ini akan menjadi perhatian, amin. Bahkan para alumni PTIQ, IIQ itu menyampaikan, kami melihat fakta bahwa orang kehilangan kambing
lapor jadi kehilangan sapi. Jadi sulitnya keadilan itu didapatkan dan seluruh aspek-aspeknya. Karena itu aparat penegak hukum keamanan harus lebih canggih, termasuk menggunakan IT, teknologi, juga responsif. Nah, tentu salah satunya adalah kenaikan kesejahteraan para aparat, itu juga penting. Aparatur ini, terutama polisi dan TNI ini, sudah 10 tahun ini naik gajinya hanya 3-4 kali. Harusnya ASN, TNI, Polri, dan para pelayan publik itu tiap tahun kenaikannya otomatis sehingga mereka integritasnya juga terjaga. Kalau sudah naik nggak bisa ya kita harus bersihkan kira-kira gitu. Insya Allah Agatha, titipanmu akan kita laksanakan dengan baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin Cak, berarti kita harus bisa selepet kan Cak? Pasti kita selepet untuk mewujudkan keadilan. Ya, terima kasih Cak. Terima kasih banyak Nona Tha. Dia namanya Agatha, jadi sebenarnya namanya tuh Tha. Iya dong, soalnya Agatha. Next time kalau kejadian lagi bawa sarung dilipat-lipat linting-linting kayak Caimin gitu ya. Kalau nggak dilayani dengan baik, tak gitu aja ya. Dan Bin, saya tadi di bisik-bisik ternyata itu Nona Tha tadi itu yang Agatha ini. Itu sudah ini penyanyi terakhir ternyata. Waktu kita sudah mepet sekali. Bagaimana tuh? Masih banyak ternyata yang ingin bertanya. Betul. Tapi kita harus ke Surabaya teman-teman ngejar pesawat. Ya. Apa satu penanya terakhir ya? Satu terakhir. Satu terakhir. Satu penanya Gus Imin aja deh yang milih. Soalnya kalau kita yang milih Caimin yang pilih. Kita dimarahin nih. Betul, ntar daripada saya dimarahin, Caimin yang pilih. Gus Imin aja deh yang milih. Silakan Gus. Terakhir. Satu terakhir. Silakan. Tadi sudah Agatha, ini Jim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ravena. Saya berasal dari instansi STIE Malang Kusiswara. Jadi di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Satu aja. Oh, satu aja. Karena yang di sini nggak ada duanya. Oh, boleh. Jadi begini, zaman sekarang kan sudah mudah untuk mengakses sosial media. Bagaimana cara penanganan pelecehan seksual berbasis cyber, terutama terhadap wanita? Lalu, yang kedua, bagaimana depresi ini agar tidak dianggap remeh oleh kalangan anak-anak muda sekarang. Agar depresi tidak dianggap remeh. Karena seperti yang kita tahu, kita untuk konsul ke psikiater sendiri itu biayanya cukup mahal. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nggak ingin menjawab bahwa problem perempuan itu ditangani dengan makan siang dan susu gratis. Karena ada yang pertanyaannya apa aja solusinya makan siang gratis. Termasuk ketika ditanya bagaimana komitmen terhadap perempuan, jawabannya juga makan siang gratis. Padahal anak-anak Malang ini makannya 3 kali. Kalau dikasihnya cuma makan siang gratis, seleranya bagaimana ngaturnya kira-kira gitu. Baik, saya jawab. Ini memang bagian dari perkembangan baru yang harus kita siapkan. Karena apa? Sejak kita sahkan, sejak mengesahkan undang-undang TPKS itu, kita masih harus terus membuat infrastruktur yang menopang implementasi TPKS. Implementasi TPKS itu yang paling mudah. Sekarang hanya level menganjurkan seluruh unit-unit kerja dan unit-unit pendidikan ada satu satuan tugas anti kekerasan perempuan.
baru menyarankan. Insya Allah amin, di dalam visi misinya jelas. Kita bukan hanya menyarankan, mewajibkan terutama unit pendidikan ada satuan tugas khusus antisipasi kekerasan pada perempuan dan terutama yang memungkinkan adanya hubungan atasan bawahan. Oh iya saya lupa, kekerasan di dalam tempat kerja. Tepuk tangan ada Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia ini. Kekerasan di dalam kerja. Nah yang terbaru kekerasan di dunia cyber. Termasuk dalam hal ini adalah pelecehan. Ini harus menjadi satu antisipasi yang saya kira bisa mudah. Karena kita memiliki sistem kepolisian yang khusus menangani cyber dalam artian baru 3 ya. Pencemaran nama baik, kemudian terorisme, kemudian SARA dan konflik. Nah ini nanti bisa dikembangkan dalam konteks harus ada pengaduan, harus ada penanganan cepat. Yang kedua soal depresi atau mental health ya, yang itu ternyata ini fenomenanya teman-teman sekalian, fenomenanya sangat merata. Kesehatan mental ini akibat hulu masalahnya adalah problem sosial ekonomi sebetulnya. Maka pemerintah harus mengatasi problem hulunya, ekonomi dan sistem sosial kita harus terbangun dengan baik. Nah yang kedua, kita harus kasih fasilitas pelayanan psikologis. Insya Allah kita akan mulai pelayanan psikologis ini dengan melibatkan ahli dan menyiapkan tenaga ahli untuk bidang psikologis ini, baik melalui sistem online maupun melalui tatap muka langsung. Ini kewajiban pemerintah. Karena mental health ini penanganannya sudah hampir mirip sakit kepala. Sakit kepala minum bodrek gitu. Kalau mental health minum apa gitu. Itu harus ada konsultasi baik yang bersifat sistem IT online maupun yang bersifat antisipasi atau preventifnya. Saya kira itu jawaban buat Rafatah dari STE Malang Khususnya. Terima kasih. Walah, area ABM. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk penanya terakhir kita pada Slepet Imin Malang malam hari ini. Itu dia tadi anak ABM tadi menutup. Jadi iya kan, Coach Suarot ABM kan ya, iya. Rumah istri saya di situ juga soalnya, jadi saya tahu ABM. Ya. Baik, enggak ngomong apa sih saya? Baik teman-teman, itu tadi penanya terakhir. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita tagih terus Caimin untuk membuat forum-forum diskusi ini lebih banyak lagi di Malang. Sehingga nanti kita akan berjumpa lagi mungkin di Slepet Wapres gitu ya. Insya Allah kita menang satu putaran sih teman-teman. Insya Allah. Ya, jadi nanti kita bikin lagi Slepet Wapres di Malang gitu ya. Berikutnya ini kita akan minta closing statement dari Caimin untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Abdur, David, siap. Dan semua yang hadir, tepuk tangan untuk Malang. Pertama saya terima kasih betul. Ini slepet terakhir menjelang pencoblosan. Dan kok dilalah ini slepet yang ke-14. Mengingatkan 14 Februari jangan lupa perubahan harus datang dan terwujud di Indonesia. Karena apa? Cara mudah meluruskan penyelewengan konstitusi. Cara mudah meluruskan pelanggaran etika. Cara mudah pembiaran yang terus berlarut soal petani, nelayan, pengangguran yang sudah puluhan tahun dilakukan pembiaran. Cara termudah tidak ada lain kecuali hanya satu, coblos nomor 1. Kenapa saya berani ngomong itu? Kami telah melakukan
uji lapangan bersama mahasiswa, bersama seluruh komunitas. Insya Allah ini perubahan satu cara yang efektif yang bisa kita lakukan. Karena itu saya berharap kepada yang sudah mantap hatinya, kepada yang masih ragu-ragu, silakan malam ini merenung. Anies, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar. Silakan merenung sambil mencari hidayah yang masih ragu-ragu. Tapi bagi yang sudah mantap, saya harapkan jangan diam. Perubahan ini penting untuk kita wujudkan bersama. Dan ini cara termudah. Kalau dulu Mas Anies sering cerita begini. Kalau dulu Mas Anies sebelum jadi gubernur mendengar demonstrasi menutup tempat maksiat, apa namanya itu? Oh, semua kenal Alexis di sini. David, semua tahu Alexis? Itu demo berpuluh kali, protes beratus kali, gak akan bisa berhasil. Begitu jadi gubernur cukup tanda tangan sekali, selesai semua itu. Artinya apa? Perubahan yang kita impikan, insya Allah kita bisa wujudkan melalui satu gerakan 14 Februari kita menangkan perubahan. Insya Allah bisa ya? Kalau saya ngomong perubahan terwujud, jawab insya Allah. Perubahan terwujud. Anies Muhaimin menang. Insya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.